Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning. Aku Ladia Grow. Nah, rekan-rekan profesional sudah pada subscribe belum? Kalau belum, silahkan di-subscribe dulu karena kami akan menampilkan video-video secara rutin mengenai project management atau lainnya di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah nonton video-video yang lain juga, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau suka di-like. Kalau dirasa bermanfaat untuk yang lain, boleh di-share. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini, Baby itu punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu fasilitator kita juga, praktisi juga, subject matter expert di dunia project management. Nah, kali ini kita mau bahas tentang EPC, karena kebetulan sebelumnya kita udah pernah ngobrolin soal PMM Construction. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal project management di dunia EPC. Sama siapa? Bukan lagi sama Pak Bronson Wijaya. Halo Bapak Bronson. Halo Mbak Baby. Bapak sehat-sehat ya Pak? Sehat lah, kalau enggak kita nggak bikin video ya. Syukurnya sehat-sehat deh. Oke, mudah-mudahan sehat-sehat terus, keluarga juga sehat-sehat, circle kita aman-aman semua ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Nah Pak, kan sebelumnya kita pernah ngomongin soal project management di konstruksi kan. Nah sekarang ini juga sempat ada requestan ngomongin soal project management di EPC dong. Padahal sebenarnya kalau kita setahu saya nih, EPC itu kan panjangannya engineering, procurement, sama construction nih gitu kan. Nah construction ini kita udah sempat bahas nih kemarin lumayan detail tuh. Kalau sekarang kita ngomongin soal EPC-nya. Tapi karena sama-sama ada C-nya, itu ada perbedaannya nggak sih Pak antara PM in construction aja gitu sama EPC project management? Jadi Mbak Baby kalau dibilang kita bicara EPC, sebenarnya tiap project pun atau project itu akan mengalami tahap-tahap yang sama, yaitu pasti akan ada perencanaannya atau engineeringnya ya, atau rekayasanya disebut. Kemudian ada procurement-nya, artinya pengadaannya, baik itu pengadaan kontraktornya, pengadaan materialnya, lalu konstruksinya sendiri, ngebangunnya itu sendiri. Nah, kalau kita bicara kita bicara tipe kontraknya, baik EPC atau tipe construction, maka sebenarnya tergantung siapa sih yang memegang atau bertanggung jawab terhadap tahap-tahap tersebut. Umumnya yang disebut dengan namanya project construction itu adalah ketika saya nih misalnya sebagai seller atau saya sebagai kontraktor, itu tugasnya hanya membangun. Desainnya, perencanaannya itu sudah dari si owner, diberikan kepada sudah berupa gambar atau sudah berupa skema gitu kan. Saya sudah bisa tinggal menjalankannya saja. Itu namanya sebagai project yang kita sebut sebagai construction. Tapi begitu dari owner katakan dia cuma punya permintaannya adalah berupa input dan output ya, atau kita bicara outcome-nya juga nanti. Ya, jadi misalnya saya bilang saya mau bangun yang namanya pabrik gula. Masuknya sekian ton, keluarnya sekian ton. Desainnya diserahkan kepada si kontraktor. Maka berubahlah. Jadi kontraktornya pun harus melakukan namanya engineering, harus melakukan pembeliannya materialnya juga, dan melakukan construction juga. Nah, itulah kita sebut EPC. Nanti ada lagi yang secara terminologi, ada lagi EPCC, misalnya ditambahin lagi commissioning, artinya kontraktornya pun yang bertanggung jawab untuk melakukan atau menghidupkan. Misalnya tadi bicara saya mau bangun pabrik ya, yang menghidupkan pabriknya itu juga kontraktornya dulu sebelum diserah terimakan kepada owner. Ada yang sifatnya nanti EPCI, I-nya itu adalah installation, tugasnya cuma termasuk sampai instalasi, tapi tidak melakukan commissioning contohnya. Itu juga. Jadi bukan terminologinya kadang suka campur-campur memang, tapi paling tidak kita tahu dulu apa sih tahap-tahapannya dan di mana tanggung jawabnya kita saat itu. Umumnya kalau kalau kita bicara construction,
kita procurement tetap kita juga akan beli material, walaupun juga ada nanti yang linknya material diberikan oleh owner ya, kayak gitu Mbak Baby. Jadi itu masalah tahapannya aja. Nggak, perbedaannya sendiri ya, kalau construction tadi biasanya kita cuma beli material dan pasang, desainnya dari owner, tapi engineering tetap ada cuma saat itu biasanya dari owner. Tapi kalau EPC itu kita sendiri yang mendesain, kita beli, kita yang construct juga. Jadi dari tahapan apa aja yang kita kerjain sebenarnya gitu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, tadi kalau Bapak kasih contohnya kan misalnya pabrik gitu ya. Apa pabrik aja gitu misalnya yang secara keseluruhan tahapannya misalnya EPC gitu, atau ada ya contoh yang lain kah? Biasanya kalau kita bicara EPC maka kita akan bicara mengenai fasilitas yang memang yang berbentuk gitu kan Mbak Baby, kita bicaranya. Ya sebenarnya kalau kita bicara bangun gedung, bangun rumah, Mbak Baby cuma bicara bangun gudang saja pun ya, atau fasilitas pabrik tadi, atau di oil and gas kita bicara kilang minyak, fasilitas produksinya, ya itu bisa semuanya kita sebut sebagai EPC selama ya tadi terminologi tahap mana yang kita jalankan. Nah walaupun sekarang juga ada sangat tergantung juga tahap engineeringnya pun akan sedang berbeda antara misalnya saya bicara fasilitas yang nilainya ratusan juta dolar dengan fasilitas mungkin yang cuma ratusan juta rupiah, mungkin akan ada perbedaannya kan gitu ya. Kenapa? Semakin besar tinggi nilainya, semakin tinggi resikonya. Harapannya biasanya antara owner sama si kontraktor gitu ya, antara owner kita bicara buyer sama sellernya. Di sisi engineeringnya itu sebenarnya umumnya sudah diminta untuk sangat detail gitu. Semakin besar proyeknya maka sisi engineeringnya diminta sangat detail, maka biasanya nanti akan dipisah lagi tuh. Kalaupun kita diminta sebagai EPC, kita mendesain, tapi dasar desainnya sudah disediakan sama owner, itu makanya ada istilahnya lagi yang kita sebut sebagai FEED untuk engineeringnya, kayak gitu ya Mbak Baby. Oke, berarti tadi kalau Bapak bilang misalkan ada yang proyeknya misalnya nilainya atau skala biayanya juga nggak mesti yang gede-gede semua ya Pak ya? Maksudnya kayak bangun rumah misalnya cuma yang ratusan juta atau mungkin ada puluhan juta juga bisa gitu ya? Ya, kalau kita bicara terminologi Mbak Baby ya, misalnya Mbak Baby minta tolong saya bangun rumah deh 2 lantai untuk keluarganya Mbak Baby gitu ya. Mbak Baby kasih sedikit spesifikasinya, pokoknya ada 4 kamar tidur, 2 toilet, udah sisanya terserah. Nah itu saya akan datang dengan Mbak Baby dengan satu desain, itu engineering loh. Kemudian saya mulai bangun, saya beli materialnya, itu procurement-nya, betul ya. Kemudian saya mulai konstruksi, itu construction-nya lah, itu sebenarnya EPC, tapi karena terminologinya jarang dipakai. Ya udah biasanya yang kalau kayak tadi pun masih kita sebut sebagai proyek konstruksi bangun rumah gitu kan. EPC itu lebih dikenal atau lebih banyak dipakai kalau ya tadi bangun pabrik kah, bangun fasilitas di oil and gas kah gitu kan. Tapi ya kalau misalnya tadi Mbak Baby kembali kalau belum punya gambar, terus saya gambarin. Sebenarnya saya lagi jalani EPC loh. Iya. Iya karena kan maksudnya ya buat saya nih misalnya yang awam gitu ya denger EPC tuh kayak yang gede-gede aja gitu. Bener tadi kata Bapak kalau bangun rumah ya udah itu proyek konstruksi gitu. Oke, bener tergantung tadi tahapannya ya. Iya. Nah, Pak kalau misalkan teman-teman nih misalnya saya punya background konstruksi, mungkin nggak sih bisa juga ngelakuin dari tahap awal tadi dari engineering sama procurement-nya juga atau gimana? Sangat bisa, bahkan orang konstruksi kan umumnya dari procurement-nya sudah mereka jalankan juga kan. Bu Baby, kalau ngerjain proyek konstruksi, suruh bangun rumah lah misalnya. Yang beli material siapa sih? Ya kita kontraktornya juga yang disuruh beli material gitu kan. Owner biasanya nggak terlalu pusing di sana. Mungkin dia udah engage dengan engineering misalnya dengan arsitek atau dengan konsultan struktur gitu kan. Maka ini akan masuk ke hasilnya itu akan dikasih ke kontraktor jalanin. Nah itu biasanya kita sebut proyek konstruksi. Procurement sama konstruksinya udah dijalankan sama kontraktor. Ada juga yang proyek konstruksinya, procurement-nya itu yang lakukan owner-nya. Jadi owner yang kasih material, kontraktornya cuma memberikan jasa. Nah kembali tadi kalau misalnya teman-teman mau dari yang saya bilang, saya cuma saya dari bidang untuk konstruksi nih.
Kemudian saya mau dilakukan dari awal. Ya kembali diperhatikan tadi apakah sudah ada kapasitasnya, minimal ada tim lah, bagian dari tim yang bisa menjalankan engineeringnya. Dan sekarang sudah gue pikir dengan kontraktor besar pun sekarang sudah mulai berarah ke sana ya, di mana mereka punya tim engineering untuk minimum untuk memvalidasi desainnya itu bisa dilakukan atau dijalankan atau tidak. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan saya as a project manager-nya nih, terus mau terlibat mengelola project EPC, apa yang harus disiapin? Dari sisi technical skills atau soft skills-nya gitu, Pak? Kalau technical skill ya, kalau tadinya kita cuma tahu cara membangun, maka sekarang kita juga tahu cara mendesain gitu kan. Minimum tim kita ada bagian yang bisa mendesain, ada bagian yang mengajukan pengadaan, ada bagian yang melakukan konstruksinya itu sendiri atau kebangunannya kayak gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lebih lanjut mungkin bukan masalah skillnya ya, tapi kembali ketika kita bicara mengenai lingkup kerja, dasar lingkup kerja itu seringkali adalah engineering, gambar kerja. Bayangkan ketika Mbak Baby suruh saya bangun rumah, gitu kan, tapi belum ada gambarnya, apa yang mungkin terjadi? Yang mungkin terjadi itu lebih jauh adalah saya akan sering dispute atau saya akan ada take time untuk memastikan pemahaman saya dan Mbak Baby itu sama di tahap tersebut. Nah, apakah kita sudah siap dengan resiko tersebut? Katakan saya sudah gambar, Mbak Baby berubah, Mbak Baby berubah. Nah, itu juga itu yang yang harus diperhatikan lebih paling awal. Makanya sekarang tadi sempat saya sebutkan ada istilahnya fit gitu kan, melakukan engineering di tahap awal, mungkin dengan detailnya sampai tahap tertentu. Itu tujuannya supaya apa? Supaya pemahamannya sama. Ketika melakukan engineering lebih detail, hal-hal yang menyebabkan perbedaan itu bisa kita hindari kayak gitu. Oke. Nah, berarti itu tadi yang kurang lebihnya harus dipersiapkan sama seorang project manager atau juga sebagai tim gitu ya, Pak ya. Nah, kalau untuk nih misalkan teman-teman mahasiswa yang lagi nonton atau pelajar yang sedang mempersiapkan dunia university-nya gitu, biasanya background pendidikan apa nih yang terlibat teman-teman yang terlibat di project EPC ya, Pak ya? Tadi misalnya teman-teman di engineering atau misalnya di sipil atau gimana, Pak? Jadi kalau kita bicara background-nya atau latar belakang pendidikan ya, minimumnya ya kalau kita bicara engineering ya engineering gitu kan. Kalau bicara engineering, mau nggak mau kita bicara soal teknik gitu. Tapi apakah pendidikan harus teknik? Ya minimum membantu Mbak Baby. Jadi jangan tiba-tiba Mbak Baby misalnya background-nya bisnis, tiba-tiba disuruh mendesain mendesain pompa harus tekanannya berapa, kan pusing sendiri kan. Walaupun ditanya bisa, ya mungkin aja kalau punya hobi tersendiri ya. Tapi pada akhirnya EPC sendiri, contohnya di bagian procurement. Pada procurement sendiri, apakah harus orang engineering? Mempunyai kemampuan engineering itu sangat membantu. Tetapi akhirnya kalau orang procurement bicara pengadaan, dia tahu pasar atau bisa research market, itu nggak harus dari background engineering. Gitu. Nah, kalau construction ya mau nggak mau kalau bisa ada itu kan latar belakang mengetahui mengenai engineering-nya kayak gitu. Nah, pada akhirnya nanti akan disupport juga tim finance, apakah harus engineering? Enggak juga gitu kan Mbak Bibi ya. Ketika kita melakukan cost controlling misalnya. Tapi ketika seorang orang finance misalnya masuk ke dalam dunia project, ya minimum dia harus tahu lingkup kerja projectnya itu apa saja, dan paling nggak kalau dihubungkan dengan cost, bagaimana cara menghitung costingnya, bagaimana cara menjaga costnya, itu harus mereka juga harus tahu kan gitu. Jadi memang kalau kita bicara overall ya kentalnya di engineering, tapi nggak harus di latar belakang tersebut. Tapi akan sangat membantu gitu ya, Pak. Tapi sangat membantu, betul. Oke deh kalau gitu Pak Bronson, terima kasih banyak nih, kayaknya ngobrol-ngobrol kita soal project management di EPC itu udah cukup. Nanti kalau untuk rekan-rekan profesional kalau punya pertanyaan lain boleh dituliskan di kolom komentar, nanti kita sharing-sharing lagi ya Pak ya. Siap. Okay. Thank you Pak Bronson, thank you juga rekan-rekan profesional yang sudah menyaksikan sampai dengan saat ini. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum jangan lupa subscribe. Kalau suka videonya boleh di like, kalau bermanfaat boleh di share juga supaya yang lain tahu. Tadi again kalau ada pertanyaan, saran, masukan boleh tulis di kolom komentar. Oke deh kalau gitu teman-teman semua, rekan-rekan profesional, Pak Bronson sehat selalu. Semoga lingkungan kita juga sehat-sehat, semoga kita juga bisa semakin cepat pulihnya ini kondisinya. Amin. Ya Pak ya.
ya. Amin. Oke, kalau gitu semuanya stay safe and healthy. Thank you sudah menyaksikan Dynamic Talk by Decolearning Akoladia Group. Sampai berjumpa kembali. Bye-bye. Thank you. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!